karena kita masih memiliki luka batin terhadap finansial. Cuma kita sendiri masih bingung, luka batinnya apa ya di dalam perasaan ini. Baik, di sini saya akan berikan contoh 5 saja. Nah, kamu bisa cek apakah dari 5 ini ada dalam dirimu dan pernah kamu rasakan. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi bersama saya di sini Bagus Beraja di channel Gus Beraja. Senang bisa terus update membersamai kamu dengan updatean video-video terbaru dari saya. Sebelum kita lanjut pembahasan di video kali ini, ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama yaitu ajakan saya agar Anda bisa ikut bergabung, ikut andil di pembelajaran yang saya adakan seminar online, tepatnya nanti di hari Kamis tanggal 31 Agustus. Pukul 19.30 sampai selesai. Di sana kita akan bahas tentang financial healing atau penyembuhan luka batin terkait finansial. Segera daftarkan diri kamu. Untuk pendaftarannya langsung klik landing page yang ada di deskripsi atau langsung hubungi nomor WA-nya Mas Roni. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seminar offline yang saya adakan di Trawas dengan tema Spiritual Abundance Bootcamp. Ya, bootcamp. 3 hari 2 malam. Tanggal 22, 23, 24 September. Manfaatkan kesempatan kali ini karena akan banyak sekali yang bisa kamu dapatkan. Yang pertama jelas full terapi selama pembelajaran serta full edukasi dan bimbingan selama pembelajaran. Jadi manfaatkan kesempatan ini. Insya Allah kalau kamu sudah paham ilmunya, sudah ngerti ilmunya dan tahu bagaimana cara mempraktekkan ilmunya, hidup kamu akan dimudahkan serta dibahagiakan oleh Allah. Untuk pendaftarannya langsung hubungi nomor WA-nya Mas Roni, tertera di layar monitor. Baik, tadi saya sampaikan bahwa sebelum ini saya upload video itu membahas tentang 5 hal yang membuat hidup kita semakin sempit. Dan dari 5 hal itu, salah satunya yang sangat penting, tidak kalah pentingnya dengan 4 poin lainnya, yaitu luka batin terkait finansial. Karena jujur banyak orang yang masih belum sadar luka batin apa yang ada di dalam dirinya terkait finansial. Ini beda ya, luka batin konflik batin dengan luka batin terhadap finansial. Ini beda banget. Nah, berbicara tentang rezeki, yang membuat semakin sulit untuk kita dapat, ya ini karena kita masih memiliki luka batin terhadap finansial. Cuma kita sendiri masih bingung, luka batinnya apa ya di dalam perasaan ini. Baik, di sini saya akan berikan contoh 5 saja. Nah, kamu bisa cek apakah dari 5 ini ada dalam dirimu dan pernah kamu rasakan. Yang pertama, biasanya ya kita pernah dihina atau dibully oleh orang kaya, sehingga pikiran kita atau batin kita atau diri kita timbul perasaan benci dan tidak suka terhadap orang kaya, atau menganggap orang kaya itu selalu menindas. Padahal sebenarnya tidak semua orang kaya itu menindas, dan masih banyak banget orang kaya yang mengayomi. Jadi yang menindas kamu itu adalah orangnya, tetapi bukan kekayaannya. Tapi sayangnya karena kita tidak paham, kejadian tersebut membuat kita juga benci terhadap kekayaan. Tapi maaf, ini kadang-kadang tidak disadari. Maka itu harus dibuat beres, dibuat netral. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya menetralkan kondisi atau perasaan benci terhadap orang kaya? Setelah saya ngomong begini, harusnya kamu sadar. Ya juga ya, banyak kok orang kaya yang ngayomi, banyak juga orang kaya yang baik, banyak juga orang kaya yang penuh dengan cinta. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin pernah kamu saat masih kecil pengen ini itu, pengen banyak hal, tetapi tidak mudah atau tidak bisa kamu dapat karena tidak punya uang, sehingga timbul perasaan sedih, timbul perasaan tidak terima. Kejadian seperti ini bisa membuat kita muncul sebuah prinsip bahwa uang itu sulit didapat. Perhatikan baik-baik, apakah kamu pernah mengalami ini dan apakah kamu juga punya prinsip seperti yang saya sampaikan. Karena dari kecil ingin sesuatu sulit untuk didapat, atau ingin sesuatu dimarahi oleh orang tua. Jadi sampai tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Lalu timbul sebuah pemikiran bahwa uang tidak mudah didapat, bahwa saya sulit untuk mendapatkan yang saya inginkan, atau saya terlahir dari keluarga yang miskin. Jadi ketika ada prinsip-prinsip yang saya sampaikan tadi, maka hidup kita akan menjadi sulit.
Kenapa kok bisa menjadi sulit? Karena itu menjadi keyakinan di dalam bawah sadar, di dalam hati kita. Jadi kalau kita yakinnya seperti itu, sulit untuk didapat uang itu, maka realitanya akan sulit banget untuk mendapatkan uang. Itu contoh yang kedua. Yang ketiga sekarang, karena sering minta uang kepada orang tua namun tidak dikasih, setelah tidak dikasih pun masih dimarahi. Perhatikan baik-baik. Ini sebenarnya banyak banget orang merasakan ini. Dan orang tua juga nggak sadar kalau sikapnya seperti itu kepada anaknya membuat anaknya menjadi sedih, membuat anaknya menjadi marah, sehingga timbul juga sebuah asumsi bahwa orang tua saya pelit. Oke? Kemudian bisa jadi ketika nanti suatu saat ketika dewasa, ketika sudah bekerja, katakanlah rezekinya mudah didapat, tapi biasanya uangnya juga tidak lama mampir di rekeningnya, atau uangnya mudah habis. Perhatikan, siapakah di antara kamu yang pernah mengalami seperti apa yang saya sampaikan ini? Ini contoh kecil saja, dan masih ada lagi contoh yang mungkin kamu merasakannya atau kamu mengalaminya. Yang keempat sekarang, mungkin Anda pernah melihat orang tua berantem, bertengkar dengan kalimat-kalimat yang kasar, dan salah satu penyebabnya adalah uang. Ada nggak di antara kamu yang seperti itu, orang tuanya yang berantem sebab uang, sehingga diri kita jadi menganggap bahwa uang itu penyebab hadirnya permasalahan. Boleh jadi kita juga berprinsip bahwa uang membuat satu sama lain menjadi bertengkar. Jadi ketika kita pernah melihat orang tua berantem karena uang, orang tua juga nggak ngerti, berantem dengan santainya di depan anaknya, lalu menyebutkan juga permasalahannya, sehingga anak merekam. Setelah anak merekam, anak akan berasumsi, hatinya akan berasumsi bahwa uang adalah penyebab pertikaian, bahwa uang yang membuat orang tua saya bertengkar, bahwa uanglah yang membuat hidup menjadi tidak akur, tidak rukun, tidak harmonis. Kalau prinsip itu ada, bawah sadarmu sebenarnya menolak untuk menjadi kaya. Itu juga permasalahannya. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, mungkin pernah gagal dalam berbisnis, trauma uangnya pernah dibohongi oleh seseorang atau ditipu oleh seseorang, atau mungkin uangnya pernah dipinjam oleh seseorang yang akhirnya tidak dibayar dalam kurun waktu yang cukup lama. Nah, perhatikan baik-baik, karena sebab kekecewaan-kekecewaan tersebut, maka perasaan kita menjadi luka terhadap finansial. Perasaan kita jadi penuh dengan kekecewaan. Karena sebab kekecewaan tersebut, timbullah sebuah luka, timbullah sebuah ketakutan, timbullah sebuah perasaan yang menghalangi kita untuk menjadi lebih berlimpah. Nah, dari 5 contoh yang saya sampaikan, boleh jadi itu terjadi dalam diri Anda. Kalau benar-benar itu terjadi dalam diri Anda, berarti fix Anda memiliki luka batin terkait tentang finansial. Dan semoga dari 5 hal atau 5 contoh tadi yang saya sampaikan membuat kamu sadar. Lalu bagaimana solusinya untuk mengatasi prinsip-prinsip tersebut? Bagaimana caranya mengatasi luka batin terhadap finansial tersebut? Salah satunya adalah dengan hipnoterapi. Karena ini semuanya permasalahannya ada di dalam bawah sadar. Tentunya dengan kesadaran dulu. Kalau langsung diterapi itu juga kurang efisien, kurang efektif. Tetapi harus dengan pemahamannya dulu, harus mendapatkan penjelasannya dulu secara detail. Jadi ketika proses terapi itu lebih mudah dan insya Allah lebih mudah untuk ditangkap oleh bawah sadar atau dirasakan oleh bawah sadar. Seperti itu teman-teman, tinggal dicek saja di hati kalian, di dalam batin kalian, apakah ada prinsip-prinsip tersebut di dalam diri kalian. Jika ada, berarti Anda memiliki luka batin terkait finansial. Jika tidak ada, berarti Anda aman-aman saja. Jadi tinggal praktekkan cara-cara yang lainnya, cara-cara yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Senang bisa berbagi kepada Anda semuanya. Dan saya Bagus Baraja, Al-Fakir Al-Dhaifillallah. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.